Tante mau sapa dulu dong. Apa kabarnya di minggu pagi ini? Kayaknya kurang keras. Ayo Tante dibantu adik-adiknya. Apa kabarnya minggu pagi ini? Luar biasa. Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Kalau sudah luar biasa, berarti harus bersuka cita. Bersuka cita. Ya, kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu GKPA. Tante percaya walaupun masih di rumah ibadah, adik-adik tetap bersuka cita, tetap menantikan tantenya ya, tetap menantikan ibadah online-nya kan? Iya, kita akan memuji Tuhan. Kita persiapkan semuanya, jangan ada lagi yang ngantuk-ngantuk, harus semangat. Kita akan memuji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, kalau ingin memuji Tuhan harus dengan serius. Oke, kita mau angkat pujian kita. Mungkin lagunya agak asing, tapi Tante percaya adik-adik bisa mengikutinya di rumah. Supaya apa? Supaya perbendaharaan lagu sekolah minggunya semakin banyak ya. Kita angkat pujian kita, kring 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 kring. Karena sekarang kan pasti adik-adik lagi gemar bersepeda kan? Ya, kita angkat pujian kita, kring 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 kring, ku naik sepeda. Ayo Tante, dengan penuh sukacita. Masuk ke hadirat Tuhan dengan posisi berdoa, jangan ada yang bermain-main, karena untuk memuji Tuhan tidak boleh bermain-main ya sayang. Kita angkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Dengan posisi berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita angkat pujian ini. Mengatakan Tuhan Yesus baik. Satu minggu ini Tuhan jaga adik-adik sekolah minggu. Tuhan lindungi ketika adik-adik sedang belajar online, ketika sedang bermain. Kita mau katakan Tuhan Engkau sungguh baik. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Bapa
buat berkat Tuhan, buat sukacita yang masih dapat kami rasakan ya Bapa. Hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun, menghirup udara yang segar, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk beribadah ya Bapa. Inilah Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu, walaupun kami beribadah di dalam rumah, tapi kami percaya Tuhan yang turut campur dalam ibadah kami ini. Tuhan berkati ibadah kami ini ya Tuhan, awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, tema kita untuk minggu ini adalah hadiah untuk ibu. Sama-sama ya kita buat gerakannya bersama dengan tante-tantenya. Tema kita adalah hadiah untuk ibu. Sekali lagi, yuk sama-sama diikuti gerakannya ya. Tema kita adalah hadiah untuk ibu. Ya adik-adik sekolah minggu masih semangat kan? Iya, tante percaya masih semangat di rumah, tapi tante mau tes dulu dong semangatnya. Semuanya bangkit berdiri. Let's go Kristus! Yes! Iya, kita coba dulu ya tepuk Yesusnya ya. Masih ingat kan? Iya ya. Tepuk Yesus! 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 Yes! Sekali lagi tepuk Yesus! 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 Yes! Iya, kayaknya udah semangat ya. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau daki gunung dulu. Siapa yang pernah daki gunung? Iya, kita angkat pujian kita. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Dengan semangat, dibuat gerakannya ya. Yes.
hukum Taurat. Hukum Taurat kita hari ini yaitu hukum Taurat ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah bagi orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Shalom. Ya, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengingatkan kembali ya, tema kita minggu ini adalah hadiah untuk ibu. Sekali lagi ya, tema kita minggu ini adalah hadiah untuk ibu. Ya, kita persiapkan Alkitab kita, duduk yang manis dan rapi supaya mendengarkan firman Tuhan bisa dengan baik ya. Kita akan pujian kita di doa ibu. Lagu
Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Tante Fikar pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan terima kasih pada Engkau Tuhan, atas kasih dan penyertaan yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita secara bersama-sama. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop, nasihat dan peringatan. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi Tante bacakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, topik firman Tuhan kita untuk hari ini atau tema firman Tuhan kita untuk hari ini yaitu hadiah buat ibu. Apa adik-adik? Hadiah buat ibu. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui firman Tuhan kita hari ini, apa hal atau pelajaran yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini? Sebelum Tante menjelaskan isi dari firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video singkat tentang lagu Kasih Ibu. Ayo adik-adik, mari kita saksikan bersama-sama. Maaf ibu, tak angkat teleponmu, menjawab ketus saat kau menelponku. Maafkan aku, jarang beri waktu ngobrol denganmu, bertanya kabarmu. Sering tak sabar saat kau bicara, kadang lupa ulang tahunmu. Maafkan aku, sering tidak pulang, sedang sibuk selalu jadi alasan. Suka membantu
kita sudah sama-sama melihat dan mendengarkan isi dari lagu yang disampaikan melalui video tadi. Tadi dikatakan, maafkan aku kalau aku sibuk, sering tak telepon, atau sering mengacuhkan ibunya. Atau tadi ada kata lirik lagunya, maafkan ibu, aku suka nakal, malas belajar, suka tak nurut. Adik-adik tahu tidak, dari lagu tadi kita belajar untuk menghargai atau mengasihi ibu kita. Melalui firman Tuhan hari ini katanya tadi, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi ketika mama, mami, atau orang tua kita menyuruh kita untuk makan, menyuruh kita untuk belajar, menyuruh kita untuk tidur siang, menyuruh kita untuk tidak nakal, atau mungkin mama atau mami kita sering marah-marah, sering kesal, sering merasa kecewa, atau sering sampai harus menyubit atau marah sama adik-adik, sama anak-anak sekolah minggu karena apa? Contoh, adik-adik ketika disuruh untuk makan tapi adik-adik tidak mau makan. Atau contoh yang lain, ketika orang tua adik atau ibu adik menyuruh adik-adik untuk belajar tapi adik-adik malah melawan, malah tidak menurut dan malas-malasan untuk belajar, sehingga mama atau mami adik-adik itu mencubit atau bahkan marah, atau bahkan mungkin ada yang mau memukul seperti itu. Ketika mama atau mami adik-adik marah, itu bukan berarti kalau mama atau mami kita itu tidak sayang sama kita. Ketika mama kita marah, ketika kita tidak mau makan, ketika mama kita marah, ketika kita tidak mau belajar, ketika mama kita marah karena kita tidak suka menurut, ketika mama kita marah karena kita kalau disuruh tidur siang kita tidak mau, maka mama kita akan marah. Itu adik-adik bukan berarti mama atau mami kita itu tidak sayang sama kita. Justru ketika mama atau mami kita marah sama kita, itu karena mereka sayang dan mereka peduli sama adik-adik. Itu karena mama atau mami adik-adik pengen kalau anaknya tidur siang supaya anak-anaknya sehat, supaya kalau misalnya disuruh rajin makan, supaya apa? Supaya adik-adiknya itu sehat, kuat. Terus kalau mama menyuruh adik-adik untuk belajar, karena apa adik-adik? Supaya adik-adik semuanya itu bisa lebih pintar dan bisa lebih sukses dan bisa lebih berhasil daripada mama atau papa adik-adik. Sebagai contoh, ada seorang anak yang namanya si Ucok. Jadi si Ucok sering disuruh mama atau maminya untuk tidur siang, tapi dia tidak mau. Aku tidak mau, Ma. Aku tidak mau tidur siang. Untuk apa tidur siang itu, Ma? Untuk apa tidur siang itu, Mami? Seperti itu. Nah, karena permasalahan yang seperti itu adik-adik, karena si Ucok tidak mau tidur siang, dia marah, dia melawan, dia tidak nurut sama mamanya. Lalu mamanya datang, mamanya cubit dia, atau mamanya marah. Kamu Ucok, kalau kamu dibilangi kamu harus mengerti. Atau mungkin mama kita suka marah, kamu kalau mama bilangin atau mami bilangin jangan main handphone,
Handphone itu tidak bagus untuk kesehatan matamu. Tapi adik-adik suka marah. Adik-adik kalau dimarahin suka nangis. Adik-adik kalau dimarahin sama mama atau sama papa di rumah, adik-adik suka melawan. Merasa tidak senang, merasa tidak suka, seperti itu. Itu tidak baik adik-adik, itu tidak baik. Yang baik itu seperti apa? Yang baik itu ketika mama atau mami marah, menasehati adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengatakan, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Karena apa? Karena ada istilah yang mengatakan surga itu ada di telapak kaki ibu. Surga itu, adik-adik, berada di telapak kaki ibu. Ibu itu adalah seseorang yang sudah berjuang untuk melahirkan kita. Coba adik-adik bayangkan, selama 9 bulan kita berada di dalam kandungan ibu. Selama 9 bulan kita berada di dalam kandungan yang kecil. Tapi ketika kita hendak dilahirkan, ibu kita berjuang keras merawat kita supaya ketika lahir kita menjadi bayi-bayi yang sehat. Dan coba adik-adik bayangkan, saat ini umur Tante sudah 27 tahun. Dan dalam masa 27 tahun ini, kenapa Tante bisa sampai seperti ini? Itu karena ada perjuangan seorang ibu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Karena apa adik-adik? Adik-adik pernah tidak dengarkan cerita seperti ini? Satu induk ayam bisa menjaga 10 anak ayam. Tapi 10 anak ayam belum tentu bisa menjaga satu orang ibu. Satu orang ibu bisa menjaga 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa menjaga satu ibu. Artinya adik-adik, seorang ibu itu adalah seorang pejuang yang tangguh. Seorang ibu itu adalah seorang pejuang yang hebat. Seorang ibu itu adik-adik, dia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun kepada anak-anaknya. Seorang ibu itu adalah seseorang yang paling tulus di dunia. Walaupun kadang ibu, mama, atau mami kita sering marah, sering mencubit, atau sering memukul, tapi bukan berarti ibu kita tidak sayang sama kita. Justru ketika ibu, mama, atau mami kita marah karena mereka sayang sama kita, karena mereka mau anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi orang-orang yang terkemuka dan yang terpandang di seluruh dunia. Karena itu adik-adik, siapa adik-adik yang suka dan yang ingin menjadi orang-orang yang hebat? Kata firman Tuhan hari ini,
Jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Apa yang disampaikan oleh ibu kita, apa yang disampaikan oleh mami kita, apa yang disampaikan oleh mama kita, jangan pernah sia-siakan segala nasihat dan pengajaran yang disampaikan oleh ibu kita kepada kita. Kenapa? Karena adik-adik, di luar sana ada bahkan banyak orang yang tidak mengenal ibunya mulai dari kecil. Dia lahir ke dunia, tapi dia tidak punya ibu. Dia sampai besar, tapi ibunya cuma merawat dia sampai umur dia 5 tahun atau bahkan 5 bulan. Jadi buat adik-adik yang masih punya ibu, bersyukurlah karena masih memiliki ibu. Sama seperti firman Tuhan kita hari ini, hadiah untuk ibu. Berikanlah hadiah yang terbaik melalui mendengarkan nasihat, ajaran, dan perintah dari ibu kita. Buat adik-adik yang tidak punya ibu, jangan khawatir, jangan sedih. Yang tidak punya ibu, jangan sedih adik-adik. Karena apa? Ayah kita juga adalah seorang ibu yang hebat. Ayah kita juga bisa menjadi ibu untuk kita. Jadi buat adik-adik yang tidak mempunyai ibu dan yang sudah tidak mempunyai ibu, jangan sedih ya sayang. Karena ada Tuhan Yesus yang juga bisa menjadi ibu buat adik-adik. Nah, buat adik-adik semua, melalui firman Tuhan hari ini, Tante mau mengajak coba dibuat dalam sebuah kertas dalam bentuk hati. Coba di sana disampaikan sebuah puisi untuk ibu. Jadi puisinya Tante tunggu ya sayang. Puisi untuk ibu. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, Tante mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk sama-sama menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kita sama-sama ya sayang. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hai adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan kita pada minggu ini. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, kita dengarkan dulu ayat hafalan adik-adik sekolah minggu atau teman-temannya yang sudah setia semangat mengirimkan kepada tante-tantenya. Ini dia. Shalom teman-teman, nama saya Musa Antonio Tambunan. Saya mau membacakan ayat hafalan yang diambil dari Efesus 5 ayat 16, yaitu dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat berjumpa di minggu depan. Shalom teman-teman, nama saya Siska. Hari ini aku akan membacakan ayat hafalan minggu ini, yaitu Efesus 5 ayat 16. Beginilah isi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Terima kasih. Shalom Tante, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahel Panjaitan. Saya mengucapkan ayat hafalan minggu sekarang yang diambil dari Efesus 5 ayat 16.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman, shalom tante. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya akan bacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Shalom tante. Halo teman-teman, nama saya Dewi Simbolon. Ayat hafalan kita tertulis dalam Amsal 6 ayat 6. Beginilah bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih. Shalom. Hai tante, hai teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Nama saya Clara Juliana Boru Ritongo. Saya akan katakan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih tante, terima kasih teman-teman. Dadah. Hai tante, nama saya Bella Rutmana Siagian. Ayat hafalan minggu lalu, Amsal 6 ayat 6. Beginilah bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih tante. Dadah. Dan Adia Ida. Amin. Dadah. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wila dan ini adik saya yang bernama Beswan. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Amsal 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih tante dan teman-teman semuanya. Dadah. Salam semuanya. Nama saya ayat hafalan minggu tertulis pada Amsal 6 ayat 6. Ini firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Shalom, terima kasih semuanya. Shalom tante dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ranata Seringaringa. Perkenalkan, nama saya Widya Seringaringa. Ayat hafalan minggu lalu tertulis dari Amsal 6 ayat 6. Beginilah bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Shalom. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kisha Simurangkin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 6.
pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Shalom Tante, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Robert Punjutan. Saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Shalom Tante, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mona Ratulio Panjaitan. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Amsal 6 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu lalu tertulis pada Amsal 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Wow, luar biasa, mantap. Kami dari tante-tante sekolah minggunya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan jenuh-jenuh ya adik-adik sekolah minggu. Ingat loh, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik sekolah minggu. Semakin rajin menghafal ayat hafalan, berkat Tuhan melimpah melalui apa? Kesehatan, kepintaran di sekolah, pekerjaan, berkat-berkat bagi orang tuanya. Jadi tetap semangat ya adik-adik. Yang belum mengirim, tantenya tunggu. Oke? Jadi saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan kita. Jadi ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Amsal 20 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Supaya adik-adik sekolah minggu lebih gampang menghafalnya, yuk mari bersama-sama kita buat gerakannya. Ikuti Tante Sari ya semuanya. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada kitab Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Oke ya adik-adik, jangan lupa dikirimkan sama tante-tantenya. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Diberikan yang terbaik berarti jangan dikucek-kucek uangnya ya sayang ya. Jangan dikucek-kucek, jangan diremas-remas. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Diangkat persembahannya. Kita angkat doa kita ya. 1, 2, 3 ya. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Ya, sedikit informasi, persembahannya bisa dititip sama orang tuanya. Jadi ketika orang punya gereja, bisa dititip sama tante-tante sekolah minggunya ya adik-adik ya. Kita angkat pujian kita, tiada ku-ragu lagi. Oke, dengan menentukan kita angkat pujian ini. Melayanimu
Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan terima kasih pada Engkau Tuhan, karena Tuhan masih memberkati dan menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, karena kami sudah selesai beribadah. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati orang tua kami, berkati juga negara kami Indonesia Tuhan, supaya semakin Tuhan pulihkan untuk ke depannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.